Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Ketersediaan Produk terhadap Kepuasan Konsumen pada Grosir Sembako Murah Kian Jaya di Serdang, Jakarta Pusat. Bab pertama itu ada latar belakang. Di latar belakang itu ada fenomena masalah. Di fenomena salah yaitu ada antrian. Yang pertama itu antrian panjang pembeli menunjukkan pelayanan belum optimal. Yang kedua, harga dianggap tinggi oleh konsumen bila tidak disertai dengan keunggulan. Yang ketiga itu ketidakstabilan stok produk menyebabkan konsumen kecewa dan berpindah ke grosir lain. Yang keempat, kepuasan konsumen belum maksimal. Itu berdampak pada loyalitas dan pembelian ulang. Yang kedua, itu ada alasan untuk diteliti. Mengapa saya meneliti ini? Yaitu untuk merancang strategi pelayanan yang lebih baik, menetapkan harga yang kompetitif, menjaga ketersediaan produk secara konsisten. Penelitian ini relevan untuk menciptakan pengalaman belanja yang memuaskan, mendorong loyalitas pelanggan, dan mempertahankan daya saing grosir di tengah fluktuasi pasar. Masih di bab pertama, yaitu masih ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada grosir sembako murah Kian Jaya di Serdang? Yang kedua, apakah harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada grosir sembako murah Kian Jaya di Serdang? Yang ketiga, apakah ketersediaan produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada grosir sembako murah Kian Jaya di Serdang? Yang keempat, apakah kualitas pelayanan, harga, dan ketersediaan produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada grosir sembako murah Kian Jaya di Serdang? Tujuan penelitiannya yaitu untuk yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada grosir sembako murah Kian Jaya di Serdang. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen pada grosir sembako murah Kian Jaya di Serdang. Yang ketiga untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketersediaan produk terhadap kepuasan pelanggan pada grosir sembako murah Kian Jaya di Serdang. Yang terakhir itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan ketersediaan produk secara simultan terhadap kepuasan konsumen pada grosir sembako murah di Serdang. Yang kedua itu ada landasan teori. Di landasan teori itu ada variabel kualitas pelayanan. Pertama itu variabel kualitas pelayanan. Definisinya yaitu kualitas pelayanan adalah tingkat kualitas yang diharapkan oleh konsumen untuk memenuhi keinginannya. Jika konsumen merasakan jasa atau pelayanan yang diterimanya dapat memenuhi apa yang diharapkan atau bahkan melampaui harapannya, maka kualitas jasa atau pelayanan tersebut dipersepsikan baik, prima, dan memuaskan, yaitu menurut Jippo tahun 2018. Eh, yang kedua itu variabel harga. Harga merupakan suatu nilai tukar yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang mempunyai nilai guna serta pelayanannya. Menurut Kurniawan tahun 2018 halaman 22. Variabel ketiga yaitu ketersediaan produk. Ketersediaan produk merujuk pada kemampuan perusahaan untuk menjaga stok produk tersedia guna memenuhi permintaan yang meningkat. Menurut Kotler 2018. Yang variabel terakhir kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan hasil perbandingan yang dirasakan antara kinerja produk dengan kesesuaian harapan yang diinginkan konsumen setelah melakukan pembelian. Menurut Junaidi tahun 2020 halaman 31. Eh, Masih di bab 2 yaitu ada hipotesis penelitian. Hak pertama itu terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada grosir sembako murah di Serdang. H2-nya terdapat pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen pada grosir sembako murah Kian Jaya di Serdang. H3-nya yaitu terdapat pengaruh ketersediaan produk terhadap kepuasan konsumen pada grosir sembako murah Kian Jaya di Serdang. Dan yang terakhir itu ada H4. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan, harga ketersediaan produk terhadap kepuasan konsumen secara simultan bersama-sama pada grosir sembako murah Kian Jaya di Serdang. Di bab 3 itu ada metodologi penelitian.
Di metode penelitian ini saya memakai penelitian kuantitatif, yaitu pendekatan deskriptif dan kausal. Sumber data, saya memakai sumber data data primer dan data sekunder. Di data primer ini eh, ada yaitu dengan memakai seperti eh, kuesioner online dan ini instrumen penelitiannya. Yang data sekunder itu seperti wawancara dan membuat analisanya. Yang ketiga itu metode pengumpulan data, yaitu dengan menyebar kuesioner online. Populasi di sini konsumen, yaitu konsumen yang pernah membeli di grosir sembako murah. Saya di sini memakai sampel teknik sampel jenuh. Teknik yang sering digunakan ketika jumlah populasi relatif kecil kurang dari 30 orang atau ketika peneliti ingin membuat generalisasi dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil. Teknik analisanya itu analisa outer model. Yang pertama itu uji konvergen validity, uji diskriminan validity, dan uji konstruk reliability. Untuk analisa inner modalnya R R2 R square dan yang kedua itu F square. Untuk yang ketiganya itu yaitu eh, uji hipotesis. Ya. Yang di sini bab keempatnya yaitu hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitiannya itu yang pertama mendapatkan overloading valid di yaitu harus di atas harus di atas 0,007 dan untuk AFV-nya yaitu harus di atas 0,05. Yang pertama itu ada kualitas pelayanan. Di sini nih kualitas pelayanannya punya saya yaitu sudah di atas 0,05 dengan kualitas pelayanan 0,581 dan harganya itu 0,586. Ketersediaan produknya itu 0,6002. Eh, untuk kepuasan konsumennya yaitu 0,569. Dan untuk diskriminan validatinya itu ada cross loading. Terdapat cross loadingnya yaitu dengan nilai tertinggi di eh, kualitas pelayanan 14 KP14 yaitu dengan skor 0,855. Yang untuk harganya di H10 yaitu dengan nilai tertingginya 0,895. Untuk ketersediaan produknya ada di KTSP 4 yaitu dengan nilai 0,901. Untuk kepuasan konsumennya itu ada di KK nomor 2 yaitu dengan nilai 0,841 dan uji HTMT-nya harus berada di atas 0,90. Untuk variabel kualitas pelayanan dan harga ya, sudah mencapai valid dengan harga 0, dengan total 0,942 dan untuk kepuasan konsumen dan harga dengan total 0,981, kepuasan konsumen dan kualitas pelayanan dengan total 0,968 dan ketersediaan produk dan harga dengan total 0,972, ketersediaan produk dan kualitas pelayanan dengan total 0,948, ketersediaan produk dan kepuasan konsumen dengan total 0,992. Untuk uji konstruk reliability yaitu ada cross alpha. Dengan kualitas pelayanannya itu untuk mencapai kepuasan konsumen 0,971 dan harganya 0,952, variabel ketersediaan produk itu 0,952
variabel kepuasan konsumen 0,930. Untuk composite reliability-nya, kualitas pelayanan 0,973, H-nya 0,957, ketersediaan produknya 0,927. Untuk kepuasan konsumennya 0,940. Masih di bab 4 yaitu dengan uji hipotesisnya. Di sini uji hipotesisnya yang pertama itu original sampel. O-nya kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dengan nilai total 0,621, sampel minnya 0,262, standar deviasinya 0,085, tes statisnya 3,088, dan p-value-nya 0,002. Untuk variabel harga terhadap kepuasan konsumennya, original sampel O 0,302, sampel minnya 0,288, standar deviasinya 0,090, tes statistiknya 3,370, p-value 0,001. Ketersediaan ketersediaan produk terhadap kepuasan konsumennya itu 0,418, 0, untuk sampel minnya 0,432, untuk standar deviasinya 0,112, untuk tes statistiknya 3,738, untuk p-value-nya 0,000. Dan ada inner modelnya yaitu dengan inner model R square, variabel kepuasan konsumen dengan nilai R square-nya 0,916, eh, R square edges-nya 0,913. Untuk nilai inner model F square-nya itu KP, kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen dengan total 0,108, harga terhadap kepuasan konsumen dengan total 0,177, ketersediaan produk terhadap kepuasan konsumen dengan total 0,2208. Di sini untuk kesimpulan dan sarannya, yaitu kesimpulannya variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen diperoleh nilai p-value yaitu 0,002, lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0,05, dengan nilai tes statistik yaitu 3,088, yang berada di atas 1,9696. Hal tersebut menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu diterima. Dari kesimpulan tersebut, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan, maka tingkat kepuasan konsumen akan semakin tinggi. Dan untuk variabel harganya terhadap kepuasan konsumen diperoleh nilai p-value yaitu di bawah 0,05 dengan total 0,001, dengan nilai tes statistik 3,370, dan sudah di atas 1,96. Hal tersebut menyatakan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 dapat diterima. Dari kesimpulan tersebut, harga juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Artinya, penetapan harga yang sesuai dan terjangkau akan meningkatkan kepuasan konsumen terhadap grosir sembako tersebut. Untuk variabel ketiga, ketersediaan produk terhadap kepuasan konsumen diperoleh nilai p-value yaitu 0,000, di bawah 0,05, dengan nilai tes statistiknya yaitu 3,738, di atas 1,96. Hal tersebut menyatakan bahwa ketersediaan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima. Dari kesimpulan tersebut, ketersediaan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Ini menandakan bahwa ketersediaan produk dengan lengkap dan konsisten sangat menentukan tingkat kepuasan pelanggan. Secara simultan, kualitas pelayanan, harga, dan ketersediaan produk secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen.
Ketiga faktor tersebut merupakan elemen penting yang harus diperhatikan oleh pihak grosir untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya. Dan sarannya untuk bagi grosir, peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan oleh grosir seperti mempercepat proses pelayanan, meningkatkan keramahan staf, serta memberikan informasi produk yang jelas dan akurat kepada pelanggan. Penetapan harga yang kompetitif perlu diperhatikan agar tetap sesuai dengan daya beli masyarakat, namun tetap memberikan margin keuntungan yang layak bagi pemilik usaha. Menjaga ketersediaan produk secara konsisten sangat penting untuk menghindari ketidakpuasan pelanggan akibat kekosongan stok. Pemilik usaha perlu meningkatkan manajemen persediaan agar produk selalu tersedia dalam jumlah cukup. Bagi peneliti sarannya untuk bagi peneliti sebelumnya, selanjutnya itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya skripsi ini dapat menjadi referensi dan sumber yang terpercaya. Selain itu, mencari dan memperbanyak objek lain maupun menambah variabel penelitian supaya memperkuat dan menambahkan wawasan apa saja yang dapat meningkatkan kepuasan konsumennya. Sekian dari presentasi skripsi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.